Fix gue content creator, valid, no debat. Gue content creator, YouTube udah manggil gue sebagai content creator. Fix, no debat. Survei dulu, tolong subscribe. Oke, YouTube minta gue untuk mengisi survei karena gue sudah dianggap sebagai content creator. Maka gue coba isi. Yang pertama, bahasa yang dipilih itu gue pasti bahasa Indonesia. Ntar kalau gue bahasa Inggris, gue salah lagi ngisinya. Apakah Anda berusia 21 tahun ke atas? Oh ya. Terima kasih. Oke, kita tulis survei oleh Ipsos atas nama Google. Google dapat menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei ini sesuai dengan kebijakan privasi. Klik untuk memiliki kebijakan Google. Oke, saya setuju. Selamat datang di survei. Pertimbangkan pengalaman Anda sebagai content creator saat Anda menjawab pertanyaan berikut. Creator content creator, kan? Manakah dari kategori berikut yang paling menggambarkan jenis konten yang Anda buat? Gue itu wisata. Vlog berarti ya. Perjalanan juga. Manakah dari kedua ini yang paling menggambarkan jenis konten yang Anda buat? Vlog lah. Harusnya ada banyak sih. Olahraga perjalanan. Game juga ada gue. Tapi bagian vlog kali ya, karena memang nggak gitu. Next. Manakah dari peran berikut jika ada yang menjadi tempat Anda membuat konten? Tidak ada. Belum ada nih. Belum ada. Tidak ada satupun di atas berikutnya. Mana yang paling menggambarkan pendapat Anda tentang setiap platform berikut? YouTube menurutku netral ya. Tapi positif. Ini pendapat gue tentang platform YouTube ya, sangat positif. Mana yang paling mencerminkan pendapat dan persepsi Anda secara keseluruhan terhadap setiap platform berikut? YouTube. Pernyataan mana yang paling mencerminkan pendapat Anda dan persepsi Anda secara keseluruhan terhadap platform ini? Pendapat dan persepsi.
Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya dapat mengandalkan YouTube untuk melakukan hal yang tepat bagi pengguna dan kreator. Yang sangat setuju. Seberapa setuju? Saya merasa percaya diri dengan masa depan saya di YouTube. Sangat setuju. Seberapa setuju bahwa Anda adalah perusahaan yang dapat dipercaya? Setuju. YouTube memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ya, positif. Semua orang bisa mengeluarkan bakat kreativitasnya lewat YouTube. YouTube penting bagi saya sebagai creator. Yes. Karena sekarang gue mainnya di YouTube. Berapa persen dari total pendapatan konten Anda yang dihasilkan dari setiap platform berikut? 100%. Manakah dari yang berikut ini yang merupakan sumber pendapatan Anda sebagai content creator, please? Oke. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda bahwa YouTube melindungi saya dari penindasan pelecehan? YouTube melindungi saya dari penindasan. Sama ini sih belum ini ya, jangan sampai sih, tapi gua sangat setuju. YouTube memberikan visibilitas ke berita dan informasi yang kredibel ketika diperlukan. Apa ya, seharusnya kalau YouTube itu memberikan berita yang setuju aja lah. YouTube menjelaskan kepada saya cara menjadi sukses. Yes. YouTube memberi saya peluang nyata untuk menghasilkan. Yes. YouTube menghargai semua kreator. Yes. YouTube tidak bias dalam menghapus konten yang tidak pantas. Tidak bias. Yes. YouTube menghargai saya sebagai partner. Yes. YouTube mengelola data saya secara bertanggung jawab. So far yes. YouTube memberikan dukungan untuk menjaga kesehatan saya di platform ini. Jaga kesehatan, I think lah. Peduli dengan kesuksesan saya sebagai seorang creator. Yes. Membantu creator baru dan bercita tinggi untuk AM. Berbagai alat untuk menjaga kesehatan saya. Berapa alat? Apa ini ya? Tapi so far yes lah. Saya memahami saya sebagai creator. Yes. Memberi saya penonton potensial terbesar. Yes. Saya mengerti apa saja yang mempengaruhi pendapatan iklan saya di YouTube. Yes. Setuju. Peduli dengan kesehatan saya. Setuju. Melakukan kreatif secara adil terlepas dari identitas mereka. Yes. Berbagi minat. Yes. Menghargai keberagaman kreator. Of course. Memberikan keberagaman. Yes. Bersikap transparan tentang cara data saya dikumpulkan dan digunakan. Oh ya. Memiliki kebijakan hak cipta dan kebijakan konten yang adil untuk menjadikan kreator sebagai pekerjaan yang menyenangkan. Oh ya. Membantu saya mengembangkan komunitas. Ya. Memiliki kebijakan yang adil terkait cara kreator menghasilkan uang. Ya. Saya mengerti cara memaksimalkan YouTube sebagai kreator. Ya.
merayakan pencapaian saya baik besar maupun kecil. Ya, itu peduli terhadap kreator vlog. Yes, itu membuat saya merasa menjadi bagian dari, ya sangat. Sebelum Anda mengatakan bahwa Anda sangat setuju dengan pernyataan bahwa Anda sebagai seorang kreator, apa alasan Anda menjawab demikian? Untuk melindungi privasi Anda, harap jangan melindungi informasi pribadi. Alasannya dari YouTube saya bisa berkembang. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda pernyataan berikut terkait kebijakan pedoman? Saya memahami baik dengan kebijakan pedoman. Yes, saya post dalam frekuensi YouTube mengubah kebijakan. Setuju. Saya memahami dengan baik alasan kebijakan pedoman itu perlu ada. Of course, kebijakan pasti harus ada. Saya tahu harus kemana untuk jadi lagi. Ya, kebijakan dan pedoman YouTube mudah dipahami. Ya, saya memahami dengan baik bagaimana kebijakan pedoman YouTube berlaku untuk saya. Ya, beri nilai komunikasi YouTube untuk setiap hal berikut. Ketepatan waktu. Maksudnya ketepatan waktu apa nih ya? Oke lah. Frekuensi yang sesuai, yes. Kejelasan, yes. Relevansi, I think ya. Jelaskan cara agar YouTube dapat meningkatkan komunikasi dengan kreator. Update setiap informasi dan kebijakan terbaru. Jika ada mana dari saluran YouTube berikutnya pernah mengirimi Anda komunikasi, pernah berinteraksi dengan Anda dalam beberapa bulan terakhir? Email sih, Creator Studio, Blog Creator. Oh, masih panjang, bisa jadi konten nih. Untuk komunikasi YouTube yang dilakukan melalui Blog Creator, harap beri nilai untuk setiap aspek berikutnya. Untuk komunikasi YouTube yang dilakukan melalui Blog Creator, harap beri nilai. Bagus lah. Kejelasan dan relevansi. Oke. Beri nilai tingkat keseringan komunikasi YouTube melalui Blog Creator. Pas. Sangat bagus. Oke. Oh, ini yang gue pilih tadi ya. I think pas juga. Gak terlalu berlebihan lah. Manakah dari emosi berikutnya menggambarkan pengalaman Anda secara keseluruhan di YouTube sebagai creator? Ini kali ya. Tenang gue, gelisah, nyaman, enggak, rendah diri, percaya diri gue. Oke. Manakah emosi?
gue nggak pernah tertekan, santai aja sih. Sedih gue happy, I think aman sih. Jelaskan pengalaman Anda di platform interaksi Anda dengan penggemar dan kreator lain. Bagaimana Anda mengenal budaya YouTube ya sih. Suportif lah, seru, santai. Oke. YouTube fanfest Twitter. Seberapa paham Anda dengan hal berikut? Belum pernah mendengarnya malahan gue. Ini juga belum pernah mendengarnya. Sejauh apa Anda mengetahui kreator naik daun? Kreator naik daun. Ini gue pernah lihat nih di ketika kita buka YouTube. Hanya tahu namanya saja. Sekarang pikirkan platform yang mungkin Anda lihat atau dengar baru-baru ini di berita berikutnya. Seberapa sering Anda mendengar cerita positif tentang platform berikut dalam beberapa bulan terakhir? YouTube. Sering lah, karena gue di YouTube terus. Seberapa sering Anda mendengar cerita negatif? Jarang. Berita positif apa yang Anda dengar dalam beberapa bulan terakhir? YouTube creator. Oh, jawaban positif apa ya? Platform bagi para kreator konten. Alangkah banyaknya, berapa banyak sih? Udah 17 menit loh. Saya percaya berita negatif. Setuju atau tidak setuju Anda? Saya percaya berita negatif yang saya dengar tentang itu benar adanya. Saya percaya. Agak tidak setuju sih. Setelah mendengar cerita negatif tentang YouTube, saya biasanya merasa tidak adil untuk menyalahkan YouTube. Setelah mendengar cerita negatif tentang YouTube, saya biasanya merasa tidak adil untuk menyalahkan YouTube. Setelah mendengar cerita negatif tentang YouTube, saya ingin melakukan sesuatu untuk coba menyelesaikan situasinya. Yes. Setelah mendengar cerita negatif tentang YouTube, saya merasa bersalah atas tindakan YouTube. Saya merasa kecewa ketika mendengar berita negatif tentang YouTube. Artikel berita negatif tentang YouTube merusak reputasi pribadi saya. Saya tidak setuju. Setelah mendengar cerita negatif tentang YouTube, saya tidak menjauh dari mudah bagi saya untuk mengingat berita negatif tentang YouTube. Saya merasa tidak nyaman ketika mendengar berita. Apa netral? Nggak tahu. Berhenti video platform menjadi marah terhadap pengikut pelanggan tertentu melanjutkan posting
konten setelah mendengar cerita negatif. Itu kan harus 3. Paling itulah. Bayangkan bahwa YouTube adalah seorang teman hidup Anda. Manakah diri dari yang berikut ini yang paling mirip dengan hubungan Anda? Wow. Kemitraan berkomitmen, rekan satu tim, apa dong, teman akrab sekarang YouTube ini sekarang. Anda mengatakan bahwa hubungan sangat kuat. Yes, sangat kuat. Apalagi nih, manakah dari jumlah momen berikut jika ada yang membuat Anda merasa paling kuat dan bahwa itu mewakili hubungan yang lain? Manakah dari sejumlah momen berikut jika ada yang membuat Anda merasa paling kuat bahwa YouTube mewakili hubungan yang lain? Pilih satu. Saya sebelum membuat video YouTube untuk waktu yang lama. Apa nih? Manakah dari jumlah momen berikut jika ada yang membuat Anda merasa paling kuat bahwa YouTube mewakili hubungan yang lain? Gue nggak paham sebenarnya ini pertanyaannya seperti apa. Teman akrab gue karena gue selalu membuat video kali ya. Itu kali ya. Rekan satu tim, gue mau baca video sih. Ya, itu aja lah. Gak paham sebenarnya. Waduh, ini sebenarnya survei apa sih? Pilih kumpulan lingkaran yang paling menggambarkan tingkat kesamaan antara nilai YouTube dan nilai Anda sendiri. Semakin banyak, semakin dikit nilai Anda yang sama dan nilai YouTube semakin menumpuk, kurang menumpuk. Kedua lingkaran berikan respon. Semakin banyak, kesamaan antara nilai YouTube dan nilai Anda sendiri. Oh, YouTube itu konten, beda, harus berbeda.
keseharian sehari-hari. I think ya. Pilih 3 nilai teratas yang penting untuk Anda dalam hal platform sebagai konten ideal: asli, transparan, dan suportif. Menurut gue kali ya. Seberapa baik YouTube menunjukkan setiap nilai berikut: asli lah, transparan menurut gue, suportif banget. Ini berapa lama sih? Gue ngisi survei aja 25 menit. Setuju apa Anda mengetahui kemampuan untuk melakukan live streaming konten video Anda? Agak paham. Kemampuan untuk melakukan live streaming konten agak paham aja. TikTok belum pernah, hanya tahu namanya saja karena gue belum bisa live, follower gue masih dikit. Gue juga belum pernah live. Ini hanya pernah mendengar produk ini. YouTube juga gue baru cukup paham deh. Twitch belum pernah. Twitch apaan ya? Manakah berikut yang Anda gunakan untuk live streaming konten video Anda? Saya pernah melakukan live, saya belum pernah melakukan live streaming. Yes, pernah live stream. Setujukah saya lebih memilih menggunakannya untuk melakukan live streaming daripada program lain? Yes, karena gue di YouTube. Seberapa suka pembuatan video live stream program? Gak puas lah, karena dari handphone nggak bisa landscape deh kemarin. Seberapa setuju? Gila, ini berapa lama nih? Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut tentang live streaming di YouTube? Mungkin saya untuk bisa konten video yang inovatif. Yes, agak setuju lah. Buat saya mau ngomong saya agak. Yes, sangat setuju saya tuh. Memberikan cara tambahan untuk menghasilkan uang, agak setuju. Sistem mudah dengan live stream, mudah memiliki hasil untuk live. Yes, berikutnya, jelaskan hal apa yang membuat Anda lebih menarik melakukan live stream di YouTube mendatang. Jelaskan hal apa yang membuat Anda lebih tertarik melakukan live stream. Ini kali ya. Buat konsep atau inovasi acara live streaming. Sejauh apa mengenai produk mungkin Anda? Sejauh apa Anda mengenai produk atau program berikut yang mungkin Anda mau di YouTube? Langganan channel, langganan bayar bulanan untuk creator, gunakan penggemar dalam memberikan dukungan langsung kepada creator dan mendapatkan keuntungan. Cukup paham lah. Creator yang menggunakan penggemar dalam memberikan dukungan langsung kepada creator mendapat keuntungan.
langganan berbayar bulanan untuk channel creator untuk memudahkan penggemar dan memberikan dukungan langsung kepada kreator dalam keuntungan. Saya belum langganan. Manakah di antara alasan berikut membuat Anda tidak mengaktifkan langganan channel yang langganan berbayar bulanan untuk channel creator yang mudah mengembangkan? Bukan, karena aku belum. Saya menggunakan platform ini. Saya melihat mungkin ini kali lah, nggak tahu gue. Saat ini sebagai kreator, seberapa pentingkah setiap produk monetisasi berikut adalah seberapa pentingkah setiap produk monetisasi berikut bagi Anda di YouTube Premium? Agak penting kali ya, mungkin. Aku belum pakai soalnya itu. Soal apa Anda mengetahui setiap alat atau fitur di YouTube berikut ini? Video singkat khusus seluler yang akan hilang setelah agak paham sih, gue belum pernah pakai. Karena yang publik pertama video itu yang pernah agak paham. Fitur yang mengatur ya masih agak paham sih. Opsi untuk memposting konten non video agak paham. Tidak. Pria, kenapa baru ditanya sekarang? Oke. Terima kasih telah berpartisipasi. 32 menit. Oke, itu adalah kegiatan survei yang dilakukan oleh YouTube yang diminta kepada konten creator yang ada di YouTube, dan gua salah satunya untuk diminta mengisi survei itu. Dan survei yang tadi merupakan survei gua. Menurut gua sendiri ada beberapa yang mungkin gua nggak tahu, belum pernah gua lakukan, ya gua jawab dengan sejujur-jujurnya aja. Oke, terima kasih. Tetap support channel Agung Ataya dengan cara klik subscribe. Jangan lupa untuk di share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.